Ruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja, umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin atau fisik. Dalam video berikut ini dijelaskan tentang tata cara ruqyah dan juga praktek ruqyah mandiri ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit, ruqyah sebelum tidur serta ruqyah ketika terluka. Simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini. Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin ataupun fisik. Ibnu Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Ghorib al-Athar. Karena itu kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus, sementara doa lebih umum mencakup semua bentuk permohonan. Al-Qurrafi mengatakan, ruqyah adalah lafaz khusus yang diucapkan dengan niat mengucapkannya untuk kesembuhan dari penyakit dan segala sebab yang merusak. Aunul Ma'bud. Karena itu, prinsip dari ruqyah adalah membaca Al-Quran atau doa-doa dari hadis dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah, dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah, dianjurkan dalam keadaan suci. Baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau ayat lainnya. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit, atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai baca, air diminum. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, baca Bismillah 3 kali. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya, dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya, letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka sambil membaca. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina. Yushfa sakimuna bi'izni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami
semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rob kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Teori ini berlaku umum, baik dalam ilmu medis konvensional maupun ilmu medis nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir dalam setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. Banyak di antara doa dan zikir pagi dan sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di dua waktu ini Allah memotivasi kita untuk kita memperbanyak berzikir. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu istighfar dan banyak berzikir setiap pagi dan sore. Mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore. Perbanyaklah berzikir menyebut nama Robmu dan sucikan dia setiap sore dan pagi. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin zikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Allahu a'lam. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.